Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini keistimewaan ketika seorang melaksanakan salat 5 waktu. Terlebih setelah kita melaksanakan salat ini, kita menyempatkan diri untuk duduk bermajelis ilmu sambil menunggu waktu salat berikutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Para malaikat akan senantiasa bersalawat kepada kalian, maksudnya mendoakan kalian selama seorang itu masih berada di tempat salatnya. Dan malaikat itu berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau bertanya atau mengabarkan kepada para sahabat, ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan sekaligus mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah.
Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan. Salah satu di antaranya adalah intidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu salat setelah selesai salat. Maka ini keistimewaan, keutamaan orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, kemudian dia duduk-duduk menunggu waktu salat berikutnya. Apalagi dia sambil menunggu dia mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Mereka senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling mempelajarinya antara satu dengan yang lainnya. Tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Karena itu kalau seorang ingin mencari ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenarnya, maka carilah ketenangan itu di majelis-majelis ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan ya taman-taman surga. Dan namanya taman itu kita merasa tenang, merasa bahagia ketika berada di tempat tersebut. Itulah ketenangan yang hakiki. Demikian juga ya wa khaffatuhumul malaikah. Ya, inna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffatuhumul malaikah, akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuji-muji mereka di sisi para malaikatnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, dan kata para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan as-suluk di dalam menuntut ilmu itu ada dua. Ada as-suluk secara hissi, menempuh jalan secara hissi, artinya dia berjalan dari rumahnya menuju tempat-tempat di mana ilmu itu dikaji. Apakah itu di masjid, atau di ma'had, atau di kampus, atau di mana saja. Ya, ilmu itu dikaji. Dia tempuh jalan dari rumahnya ke tempat tersebut. Ini disebut dengan ya menempuh jalan secara hissi. Dan yang kedua adalah menempuh jalan secara maknawi. Menempuh jalan secara maknawi, yaitu dia mendengarkan dengan baik. Demikian juga dia mencatatnya, dia menghafalkannya, mengulang-ulangnya. Termasuk kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ketika dia membeli kitab, dia membeli alat tulis menulis, ya, kemudian dia tulis. Maka ini semua masuk di dalam hadis man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengannya dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa duduk dan berada di sekitar para ulama. Karena salah satu ciri baiknya satu generasi apabila mereka senantiasa dekat dengan para ulama. Karena itu kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka adalah generasi terbaik
dari umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang tidak pernah merasa kenyang. Ada dua orang yang tidak pernah merasa puas. Yang pertama kata beliau, manhumun fi ilmin la yashba'. Itu orang yang rakus terhadap ilmu. Ya, orang yang cinta terhadap ilmu, la yashba'. Mereka ini tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Dan yang kedua, wa manhumun fi dunya la yashba'. Itu orang yang rakus terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Mereka ini juga tidak pernah merasa puas. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ada orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari dunia, dia tinggalkan negerinya, safar ke negeri yang lain untuk berbisnis, untuk bekerja, maka di kalangan para penuntut ilmu itu juga ada yang melakukannya. Ada yang meninggal, beliau hanya ingin bertemu dengan salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Unais, untuk mendengarkan sebuah hadis. Setelah beliau dengarkan sebuah hadis ini, beliau pulang ke Madinah. Tidak ada yang lain, hanya sekadar untuk mendengarkan hadis tersebut. Karena tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali Abdullah bin Unais. Maka beliau rela membeli onta, kemudian beliau berjalan dari kota Madinah ke kota Syam, sekadar mendengarkan sebuah hadis. Setelah beliau dengarkan hadis tersebut, beliau tinggalkan kembali, melakukan perjalanan. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berjalan kaki dari Baghdad, dari kota Irak ke San'ah, jalan kaki untuk bertemu dengan Al-Imam Abdul Razak rahimahullahu taala. Untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada orang-orang yang bangun sebelum subuh untuk mengurusi bisnisnya, untuk mengurusi dunianya, maka di kalangan para penuntut ilmu itu juga ada yang bangun sebelum subuh, bahkan tengah malam. Untuk apa? Untuk mengulang-ulang pelajarannya, untuk bertemu dengan gurunya. Karena itu kita lihat Imam Ahmad misalnya rahimahullahu taala, ya, disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah itu beliau keluar di waktu subuh atau sebelum adzan subuh. Beliau keluar untuk menemui gurunya, untuk belajar. Maka disebutkan bahwasanya ibunya merahmatinya, sangat sayang kepadanya. Maka ibunya mengatakan, tunggu dulu sampai adzan subuh. Ya. Kalau ada orang yang begadang sampai tengah malam untuk mengurusi dunianya, maka di kalangan penuntut ilmu itu juga ada yang begadang sampai tengah malam untuk mengulang-ulang pelajarannya, untuk mengulang-ulang hafalannya. Disebutkan dari Abu Muhammad Ibnu At-Tabban rahimahullahu ta'ala, beliau di awal belajarnya disebutkan bahwasanya yadrusul laila kullahu, beliau senantiasa belajar semalam suntuk, belajar semalam suntuk. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qiraa'ah bil lail. Dan ibunya itu sangat sayang, kasihan terhadap beliau, sehingga ibunya melarangnya untuk membaca di malam hari. Karena jangan kita bayangkan di masa itu ada penerangan seperti ini. Mereka
yang memiliki penerangan hanya pelita, sehingga itu sangat rawan membahayakan mata. Maka apa yang beliau lakukan? Wa kana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Maka beliau mengambil pelita, ya, Abu Muhammad, ya, Ibnu Tabban rahimahullah, itu beliau mengambil pelita, kemudian beliau simpan di bawah sebuah baskom yang besar. Ya. Beliau menyimpan pelita tersebut di bawah baskom. Wa yatadhaharu bin naum, kemudian beliau pura-pura tidur. Ya, beliau pura-pura tidur. Fa idza raqadat, kalau ibunya juga sudah tidur, maka akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Beliau mengeluarkan pelita tersebut, kemudian beliau melanjutkan pelajarannya. Subhanallah, ya. Bagaimana seorang yang betul-betul tidak pernah puas dengan, ya, pelajarannya. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Disebutkan bahwasanya kadang beliau bangun di malam hari sampai 15 kali. Untuk apa? Untuk mencatat faidah-faidah yang terbetik pada dirinya. Beliau kadang 15 kali bangun di malam hari untuk mencatat apa yang beliau, ya, atau apa yang terlintas di benak beliau. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, dua orang ini atau dua golongan ini itu tidak pernah merasa puas. Maka seorang penuntut ilmu jangan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Karena kapan seorang itu merasa puas dengan ilmunya, maka itulah sebenarnya kejahilan. Itulah sebenarnya kejahilan. Kenapa mereka, para ulama, senantiasa bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu? Ada yang begadang di malam hari, ada yang bangun sebelum subuh, bahkan ada yang, ya, senantiasa belajar semalam suntuk. Di antara mereka ada juga yang melakukan perjalanan. Ada yang melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka sangat mengetahui akan keistimewaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ucapan seorang penyair. Kata seorang penyair ini, wa'lam bi annal ilma laisa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasin. Ingat bahwasanya ilmu itu tidak akan diraih oleh orang-orang yang cita-citanya, keinginannya fi mat'amin aw malbasin, ya, yang cita-citanya hanya pada makanan dan pakaian. Maksudnya bahwasanya kalau seorang itu prioritasnya dunia, prioritasnya hanya makan, minum, hanya pakaian saja, maka ilmu itu tidak akan diraih. Seorang akan meraih ilmu ketika dia pernah merasakan pedihnya lapar, ya, dan pedihnya melakukan perjalanan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian as-salaf mengatakan, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis, yang mempelajari agama, pasti dia akan bangkrut. Pasti dia akan bangkrut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedikit menyebutkan, walaupun ini sudah sering kita dengarkan, akan keistimewaan, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan tentunya keistimewaan atau keutamaan itu kita pelajari atau kita ketahui dalam rangka memotivasi kita. Dalam rangka memotivasi kita. Walaupun sebenarnya seorang muslim dan muslimah, kalau ada kewajiban pada dirinya atau ada hal yang dianjurkan pada dirinya, maka yang seharusnya dia lakukan adalah dia kerjakan, dia segera melakukan kewajiban tersebut. Apakah dia tahu keistimewaannya, apakah dia tahu keutamaannya atau tidak? Ya, apakah dia tahu keutamaannya atau tidak? Karena semua kewajiban atau semua anjuran itu pasti ada hikmah di baliknya, ada keutamaan di baliknya.
Tapi ya, keistimewaan atau keutamaan itu kita ketahui supaya kita semakin termotivasi. Karena itu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya wa man lam ya'rif fadailal a'mal wa man lam ya'rif fadailal a'mal thaqula alaihi fi kulli ahwal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan-keutamaan amalan, maka dia akan sulit, dia akan berat melakukannya. Ya, dia akan berat melakukannya. Walaupun sekali lagi seorang muslim, seorang muslimah, ya, yang paling pokok dia kerjakan kewajibannya. Karena itu kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama diterangkan itu adalah perintah, kewajiban. Setelah itu baru dijelaskan keutamaannya. Misalnya dalam masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Disebutkan dulu kewajibannya. Diwajibkan atas kalian puasa. Setelah itu nanti di akhir baru disebutkan keutamaannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tata cara wudhu kepada Utsman bin Affan, beliau jelaskan terlebih dahulu tentang tata caranya. Nanti di akhir baru disebutkan keutamaannya. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di akhir baru disebutkan keutamaannya. Maka seorang muslim sekali lagi, ya, yang paling pokok dia lakukan adalah kewajibannya. Entah itu dia tahu hikmahnya atau tidak. Apakah dia tahu keutamaannya atau tidak? Ya, dia segera kerjakan kewajibannya. Maka demikian juga di dalam menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tentunya juga setiap muslimah. Dan ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain dan juga ada yang hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang hukumnya fardu ain, tak boleh seorang tidak mempelajarinya. Masing-masing individu harus mempelajarinya. Dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya, yang menuntutnya, yang mempelajarinya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di antara keistimewaan atau keutamaan menuntut ilmu bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu akan bersalawat kepadanya. Para malaikat, demikian juga ikan-ikan yang ada di lautan, demikian juga semut-semut yang ada di daratan, di sarangnya, semuanya akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, demikian juga penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang ada di laut, itu semuanya akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu, demikian juga orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Apa hikmahnya? Kenapa semut-semut ikut memohonkan ampun? Ikan-ikan yang ada di laut ikut memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menyebutkan ucapan dari Ahlul Hikmah
Terkait hikmah kenapa semut-semut juga ikut mendoakan para penuntut ilmu, para ulama. Kata mereka, karena naf'ul alim la yahtassu bin nas. Karena karena manfaat orang yang berilmu, manfaat orang yang berilmu itu tidak hanya khusus untuk manusia saja. Jadi manfaat ilmu itu tidak terbatas pada manusia saja. Ya, tidak terbatas pada manusia saja. Bal yashmalul hayawanat wa ma fil bihar wan naml wa nahwiha. Akan tetapi itu juga mencakup hewan-hewan, apa yang ada di lautan, demikian juga semut-semut yang ada di sarangnya. Itu juga akan mendapatkan manfaat orang-orang yang berilmu. Li'annal 'alima awalan yubassirun nasa bid-din fa idza istaqamu hasalatil khairat wal barakat. Karena yang namanya seorang alim, yang namanya ulama, itu akan memberikan petunjuk, akan memberikan arahan-arahan kepada manusia terkait dengan agamanya. Sehingga kalau mereka istiqamah, lurus di atas agamanya, hasalatil khairat wal barakat, maka akan terwujud kebaikan dan keberkahan. Ya, akan terwujud kebaikan dan keberkahan. Ya. Bainama idza baqiya an-nasu ala dhalalihim wa inhirafihim fasadatis samawati wal ard fatadarrara al-hitan wal hawam wad dawab. Ya, sementara sebaliknya, kalau manusia itu berada di atas kejahilan mereka, kesesatan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, maka akan terjadi kerusakan baik di langit maupun di bumi. Kalau terjadi kerusakan di langit dan di bumi, maka hewan-hewan juga akan merasakan dampaknya. Ya. Binatang-binatang melata juga akan merasakan dampaknya. Coba jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia atau kalau di satu daerah, ya, semuanya berada di atas kebaikan, akan terwujud keberkahan, terwujud kebaikan di sebuah masyarakat. Maka ketika kebaikan itu merata di mana-mana, dimaklumi bahwasanya musibah itu akan tertahan. Musibah akan tertahan. Ya, sebab turunnya musibah itu disebabkan karena banyaknya maksiat. Kalau musibah tertahan, maka hewan-hewan juga akan merasakan dampaknya. Iya. Tapi sebaliknya, kalau manusia di atas kesesatan, manusia di atas kelalaian, di atas maksiat, maka itu yang akan mendatangkan bencana. Kalau terjadi musibah, datang bencana, datang tsunami, datang tanah longsor, banjir, siapa yang mendapatkan mudaratnya? Bukan hanya manusia. Ikan-ikan juga ikut terdampar. Ya, semut-semut juga akan merasakan. Ya. Maka sangat wajar kalau mereka senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya seorang itu senantiasa bersemangat untuk mempelajari agama Allah, cinta terhadap agama, cinta terhadap ilmu, dan cinta terhadap para ulama kita. Ya. Dan di antara bentuk kecintaan kepada ulama kita adalah mendatangi majelisnya dan menyebarkan ilmunya. Kalau ada tulisannya, ada faidah-faidahnya, kita senantiasa ikut andil menyebarkan faidah tersebut. Ya. Dan boleh jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu faidah yang kita sebarkan dibaca oleh 1-2 orang, kemudian dia mendapatkan hidayah,
Maka kata Nabi SAW, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Jauh lebih baik daripada onta merah. Ya, onta yang begitu berharga di masa itu. Nah, kemudian yang kedua, dari keutamaan ya ilmu dan orang-orang yang berilmu, bahwasanya orang yang keluar menuntut ilmu itu dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar menuntut ilmu itu dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala pernah berkata di dalam manzumah beliau, Manzumah Al-Mimiyah, kata beliau, wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Kata beliau, wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban. Orang yang keluar menuntut ilmu muhtasiban dengan syarat ihtisab, ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mujahidun fi sabilillah. Dia ini adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayyukami, dengan gagah berani. Subhanallah. Ya. Ini adalah jihad di jalan Allah. Inilah jihadnya para ulama. Inilah jihadnya Imam Ahmad, inilah jihadnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan selainnya. Ya. Karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ya, kenapa menuntut ilmu itu dianggap sebagai jihad? Karena agama ini tegak dengan dua hal. Ya, tegak dengan dua hal. Yang pertama, tegak dengan jihad dengan tangan, dengan pedang. Dan yang kedua, tegak dengan jihad ilmu. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa meremehkan, tanpa merendahkan jihad dengan tangan, ya, jihad dengan ilmu itu jauh lebih besar manfaat dan faedahnya. Sekali lagi, tanpa meremehkan jihad dengan tangan, ya. Dan jihad dengan ilmu itu lebih sulit, lebih berat, ya, lebih berat. Karena itu kalau misalnya masjid ini penuh dengan jamaah, kemudian ada pengumuman, ada panggilan dari penguasa, karena jihad dengan tangan itu harus dibawa pimpinan penguasa. Ya. Ada seruan dari penguasa, hari ini kita dipanggil untuk berjihad dengan tangan. Ya. Saya kira mungkin semuanya akan mendaftar dan ikut. Semuanya bisa. Yang penting dia punya ya tenaga, dia kuat, insyaallah dia akan ikut. Ya. Tapi kalau diumumkan, insyaallah besok akan dibuka pelajaran apa? Pelajaran bahasa Arab. Ya. Pelajaran bahasa Arab. Kira-kira daftar semua? Hah? Nah, ya paling daftar seperduanya. Ya, itu pun mungkin hanya yang daftar seperdua, yang ikut seperduanya lagi. Ya, hanya daftar saja. Setelah itu tidak pernah datang. Ya, tidak pernah datang. Ya, ada yang ikut di tengah jalan sudah banyak alasannya. Ya, Ustaz, kayaknya sudah mulai sulit ini. Ya, Ustaz, saya antar istriku. Ustaz, anak-anakku rewel. Ustaz, pokoknya banyak alasannya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jihad dengan ilmu. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya jihad yang utama hari ini adalah jihad duduk di masjid, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada seruan berjihad dengan tangan. Ya. Tidak ada seruan berjihad dengan tangan.
Maka hendaknya kita senantiasa berjihad menuntut ilmu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi kita misalnya keluar dari rumah kita menuju tempat ini, masjid yang sama-sama kita cintai ini, maka ini dihitung di jalan Allah sampai kembali ke rumah. Ya, sampai kembali ke rumahnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang ke masjidku ini? Siapa yang datang ke masjidku ini? Dan dia tidak datang kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, fahuwa fi manzilatil mujahid fi sabilillah, maka kedudukannya itu seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hal yang sangat istimewa di sisi Allah. Ya, seorang bisa berjihad dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan belajar, duduk di hadapan para ulama kita, duduk di hadapan guru-guru kita, itu adalah jihad yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita lihat ucapan-ucapan para salaf ya terkait dengan keistimewaan ilmu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ta'allamul ilm atau ta'allamil ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, ta'allamil ilm, pelajarilah ilmu, belajar. Ya. Fa inna ta'allumahu laka hasanah, karena mempelajarinya itu adalah kebaikan bagimu. Tidak ada ruginya kalau seorang belajar. Ya, tidak ada ruginya kalau seorang belajar. Dia diangkat di dunia ini, demikian juga nanti diangkat di negeri akhirat. Ya. Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak budak atau seorang bekas budak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Abi Rabah, Bilal radhiyallahu taala anhu, dari sisi fisik tidak ada. Ya, tapi mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai para raja dan anak-anak raja duduk di bawah kakinya. Kenapa? Karena ilmunya. Ya, karena ilmunya. Sampai para raja mengatakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, belajarlah kalian dengan baik supaya kita tidak duduk di bawah kaki budak yang seperti ini." Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ta'allamil ilm. Pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanah. Karena mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Wa talabahu ibadah, dan mencarinya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbih, mengulang-ulangnya itu adalah tasbih sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihad, ya, membahasnya, mutalaah, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita buka kitab-kitab kita, kemudian kita mencatat, kita memberi catatan-catatan, apakah itu catatan pinggir, catatan kaki, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu itu adalah sedekah. Ya. Karena itu kalau kita membuka
ya, buku-buku yang terkait dengan adab-adab ilmu, ya, itu di sana akan didapati, ya, bahwa ilmu itu ada sedekahnya, ilmu itu ada zakatnya, ya, seperti di dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm, ya, itu akan didapatkan bahwasanya ilmu itu ada zakatnya. Apa zakatnya? Kita ajarkan kepada orang lain, ya, kita ajarkan kepada orang lain. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan ya, mencurahkan tenaga untuk belajar kepada ahlinya, itu adalah bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Mu'adz bin Jabal. Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Ya. Karena itu ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, harus kita pahami bahwasanya rezeki itu ada dua. Ya, rezeki itu ada dua. Rezeki secara hissi dan rezeki secara maknawi. Rezeki secara hissi berupa makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, ya, pangkat, jabatan. Ini rezeki secara hissi. Dan kalau hanya sekadar ini saja, belum menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Fir'aun bukan orang yang mulia, padahal dia punya kedudukan, punya kekuasaan yang luar biasa. Qarun bukan orang yang mulia, padahal dia punya harta yang melimpah. Ya, kenapa? Dia hanya mendapatkan rezeki secara hissi saja. Karena itu ada rezeki yang jauh lebih baik, itulah rezeki secara maknawi, ilmu yang bermanfaat, keimanan, amalan saleh, ya, tetangga-tetangga yang baik, yang saleh, anak-anak yang saleh. Ini adalah rezeki secara maknawi, dan ini jauh lebih baik daripada rezeki secara hissi. Ya, karena itu Ali mengatakan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu akan menjagamu, sementara harta engkau harus menjaganya. Semakin banyak harta seorang, semakin sulit tidur. Ya. Tapi kalau seorang memiliki ilmu, dia akan senantiasa tenang dimanapun dia berada. Ya, ilmu yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menjaganya. Ya. Lalu kata beliau, wal malu tangkusuhu, ya. Atau kata beliau, al malu tangkusuhu an-nafaqah. Harta itu akan berkurang kalau disedekahkan. Ya, maksudnya secara kasat mata, walaupun secara hakikat kalau kita sedekahkan harta kita itu akan bertambah. Apakah itu bertambah berkahnya atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kasat mata itu akan berkurang. Kita punya 100.000, kita keluarkan 10.000, berkurang. Ya, wal ilmu yazku bil infaq. Sementara ilmu itu akan semakin bertambah, terus bertambah kalau diinfakkan. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengajarkan ilmu, itu insya Allah akan bertambah. Kenapa? Selain kita murajaah, ya, selain hafalan kita akan semakin melekat, kita juga biasanya pasti rajin murajaah. Karena sebelum mengajar pasti murajaah terlebih dahulu. Makanya jangan gitu. Masuk waktu adzan dulu. Masuk waktu adzan. Baik, barakallah.
Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yaitu tadi ucapan dari imam atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, bahwasanya ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Semakin banyak ilmu, maka itu akan semakin menjaga kita. Tapi semakin banyak harta, maka akan semakin membuat kita pusing karena kita yang harus menjaganya. Harta itu akan berkurang ketika kita mengeluarkannya, mensedekahkannya. Sementara ilmu semakin disedekahkan, semakin diajarkan, semakin dikeluarkan, itu akan semakin bertambah. Semakin bertambah. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Man la yuhibbul ilma la khaira fi." Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak cinta terhadap ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya. Ya. Siapa yang tidak cinta terhadap ilmu, tidak cinta terhadap majelis ilmu, tidak cinta terhadap para ulama yang mengajarkan ilmunya, la khaira fi. Tidak ada kebaikan padanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak bersyukur. Kita saat ini akan kedatangan dari guru-guru kita, para masyayikh kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana yang dimaklumi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat tersebut pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tambah. Ya. Tambah dari sisi kuantitasnya, ditambah dari sisi kualitasnya, keberkahannya. Itu kalau seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi fasilitator ya kedatangan para ulama kita. Man la yashkurin nas ya, atau la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga senantiasa berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab datangnya kebaikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah dengarkan tadi sedikit dari keutamaan orang yang berilmu, demikian juga ilmu, keutamaan mencintai ilmu, mencintai para ulama, maka ada satu hal yang sangat ditekankan, ya, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita lakukan, salah satu fondasinya adalah keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah." Siapa yang mencari ilmu, siapa yang mempelajari ilmu, yang ilmu itu harusnya dituntut, harusnya dicari karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi dia tidak mempelajarinya, dia tidak mencarinya kecuali hanya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan popularitas, agar dia terkenal, atau agar dia disebut sebagai seorang alim, atau agar dia didahulukan, atau yang lainnya dari kepentingan-kepentingan dunia, harta dan yang semisalnya. Siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, yang ilmu itu harusnya dipelajari karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Amalan yang begitu mulia, tapi ketika dicari dengan riya, dengan sum'ah, apalagi kalau dibarengi dengan ujub, bangga terhadap diri sendiri, dibarengi lagi dengan kesombongan, takabur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak akan mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Karena itu hendaknya kita ikhlas di dalam mempelajari agama Allah. Demikian juga bersabar, karena ilmu itu butuh kesabaran. Orang yang belajar butuh kesabaran. Sabar duduk mendengarkan, sabar ketika dia menulis, sabar ketika dia mengulang-ulang, sabar ketika menghafalkan ilmu tersebut. Harus dengan kesabaran. Sebagaimana orang yang mengajarkan ilmu itu juga butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Maka sabar ini adalah perkara yang sangat pokok di dalam menuntut ilmu. Maka sebagai penutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah di dalam Al-Mandhumah Al-Mimiyah berpesan seperti ini. Ya talibal ilm, ya talibal ilm, la tabghi bihi badalan, faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Kata beliau, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, la tabghi bihi badalan, jangan engkau mencari ganti dari ilmu tersebut.
Karena sebagian orang alhamdulillah kadang di awal semangat menuntut ilmu. Dan ini adalah hal yang patut disyukuri. Tapi kadang di tengah jalan mengalami futur, ya, sehingga apa? Dia mengganti ilmu tersebut dengan hal-hal yang tidak ada nilainya. La tabghi bihi badala. Jangan kalian mencari ganti dari ilmu tersebut. Kenapa? Waqad dzafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Karena engkau sesungguhnya sudah berhasil, sudah sukses demi Rabbnya al-lawh wal qalam. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika mensyarah ucapan tersebut, kenapa beliau bersumpah dengan Rabbnya al-lawh wal qalam, yang kalau diterjemahkan mungkin secara bebas, ya, Rabbnya kertas dan pena. Ya. Kata beliau, karena seorang penuntut ilmu itu tidak bisa lepas dari dua hal ini. Bekal seorang penuntut ilmu adalah dua hal ini, yaitu kertas dan pena. Ya, kertas dan pena. Karena itu kalau ada yang datang di majelis ilmu namun tidak bawa kertas, tidak bawa pena, berarti itu artinya dia tidak bawa bekal. Ya, tapi ya kita berbaik sangka semua yang datang di sini ya mungkin dihafal semua sehingga tidak bawa pena, tidak bawa kertas. Nah, Allahul musta'an. Ya, sebagaimana para ulama, ya mereka dengarkan sekali langsung dihafalkan, dan mungkin kita juga seperti itu. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang sangat besar itu akan mendatangi kita. Maka mari kita menyongsong nikmat tersebut. Rezeki ini adalah rezeki yang sangat besar. Rezeki secara maknawi, yaitu kedatangan para ulama kita, kedatangan para guru kita, para syekh kita. Ini sekali lagi nikmat yang tidak ada tandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ikhwah dan juga terkhusus kepada Ustaz kita, Ustaz Zumar, Ustaz Abdulika hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan dan mempertemukan kita di lain kesempatan di penuh kebaikan, serta mewafatkan kita di atas kebaikan dan mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.